Pohon terbesar di dunia ini begitu besar, bahkan sampai diberi nama General Sherman. Pohon ini berdiri tegak di Taman Nasional Sequoia di California, merentangkan dahan-dahannya setinggi 84 meter ke arah langit. Itu hampir sama tingginya dengan patung Liberty. Mengenai beratnya, jika kita bisa menimbangnya, kita akan membutuhkan 400 gajah untuk menyeimbangkannya. Bagian dasarnya berdiameter 11 meter, cukup besar untuk menyembunyikan dua sedan yang diparkir dari ujung ke ujung. California adalah tempat terakhir di dunia di mana pohon-pohon kolosal ini tumbuh secara alami. Selama zaman es, pohon ini tumbuh subur di seluruh Amerika Utara dan Eropa. Namun seiring dengan mencairnya gletser, begitu pula dengan Sequoia. Saat ini pohon-pohon ini tumbuh subur di sepanjang lereng barat pegunungan Sierra Nevada, bergantung pada lapisan gletser yang mencair untuk memuaskan dahaganya. General Sherman menarik ribuan pengunjung setiap hari, dan infrastruktur taman ini memenuhi kebutuhan tersebut. Hanya perlu berjalan kaki 800 meter dari tempat parkir terdekat untuk sampai ke raksasa hijau ini. Di sepanjang jalan, sebuah penanda batu menguraikan bentuk dan ukuran dasar pohon agar memberikan gambaran kepada pengunjung tentang skalanya yang sangat besar. Pohon Sequoia yang gagah ini diperkirakan berusia antara 230 hingga 270 tahun dan telah menyaksikan perubahan selama berabad-abad. Pohon ini tumbuh pada masa-masa awal Kekaisaran Romawi. Ketika orang Eropa tiba di California pada akhir tahun 1850-an, mereka pertama kali mencoba memanen pohon Sequoia karena mengira pohon ini memiliki kayu yang berharga. Namun, usaha yang diperlukan untuk merobohkan pohon-pohon raksasa ini sangat besar pada masa itu. Mereka juga segera mengetahui bahwa jenis kayu ini sedikit lebih rapuh dari yang diperkirakan. Jadi mereka melewatkan pohon ini. Mengenai namanya, pohon ini mendapatkan namanya dari Jenderal William Tecumseh Sherman, seorang pegawai negeri Amerika yang terkenal pada abad ke-19. Tidak jauh dari Jenderal Sherman, berdiri pohon terbesar kedua di dunia yang dinamai Jenderal Grant, ditemukan oleh penduduk setempat bertahun-tahun sebelum Jenderal Sherman mendapatkan namanya. Pohon ini telah melewati berbagai tantangan, termasuk kebakaran. Namun seperti pohon sejenisnya, pohon ini tetap bertahan, sebagian besar berkat kulit kayunya yang tebal dan inti kayunya yang kuat. Adapun pohon tertua, selama ini kita telah mengetahuinya sebagai pohon Pinus bristlecone Great Basin yang bernama Methuselah yang juga ditemukan di California. Pohon ini telah ada selama lebih dari 480 tahun, jauh sebelum orang Mesir membangun piramida di Giza. Lokasi pohon ini sedikit dirahasiakan untuk menjaganya tetap aman dari bahaya. Methuselah dan teman-temannya tumbuh jauh di dataran tinggi di California, Nevada, dan Utah, tempat yang sulit untuk bertahan hidup. Tempatnya dingin dengan tanah kering dan angin kencang. Namun pohon-pohon yang kuat ini telah menemukan cara untuk tumbuh subur, mendapatkan nutrisi dari tanah berbatu yang keras di pegunungan. Cabang-cabangnya bengkok dan keriput karena angin yang bertiup ke segala arah saat pohon-pohon ini mencapai kedewasaan. Hal ini membuat penampilannya sedikit berantakan, tapi ini merupakan lapisan tambahan ketahanan bagi pohon-pohon ini selama badai yang kuat. Akarnya hanya memberi makan cabang-cabang yang berada tepat di atasnya. Jadi jika salah satu bagian dari akar pohon ini layu, hanya bagian itu yang akan terpengaruh. Namun ada pesaing baru untuk gelar pohon tertua yang sama. Di Chili, ada pohon cemara Patagonia yang disebut Gran Abuelo, yang berarti kakek buyut dalam bahasa Spanyol. Umurnya mungkin lebih tua dari Methuselah, sekitar 500 tahun. Itu berarti pohon ini telah melihat orang-orang berkeliaran selama zaman perunggu. Untuk mengetahui usia sebuah pohon, biasanya kita perlu melihat ke dalam kulit pohon dan menghitung cincinnya. Namun untuk Gran Abuelo, para ilmuwan menggunakan matematika yang rumit untuk memperkirakan berapa usianya. Beberapa ahli belum yakin dengan metode ini. Tidak peduli pohon mana yang lebih tua, baik Methuselah maupun Gran Abuelo telah mengalami banyak perubahan dalam hidup mereka yang panjang. Setiap cincin di batang pohon menyimpan informasi tentang cuaca pada tahun pohon itu tumbuh. Para ilmuwan bisa mempelajari banyak hal tentang iklim masa lalu di planet kita dengan mempelajari pohon-pohon purba ini. Pohon tertinggi di dunia juga terlarang bagi pengunjung, tapi ini adalah langkah keamanan terbaru, namanya Hyperion, dan terletak di Taman Nasional Redwood, California. Berdiri menjulang setinggi 116 meter, Hyperion adalah pohon redwood pesisir, lebih tinggi dari panjang lapangan sepak bola Amerika.
Dinamai sesuai dengan nama tokoh dalam mitologi Yunani, Hyperion ditemukan pada tahun 2006 oleh 2 orang peneliti. Taman ini merupakan rumah bagi pohon-pohon lain yang sangat tinggi seperti Helios dan Icarus. Keduanya juga mencapai ketinggian lebih dari 113 meter. Ketinggian pohon redwood yang mengesankan di California Utara disebabkan oleh dedaunannya dan iklim di wilayah tersebut. Pohon-pohon ini menyerap dan menyimpan kelembaban dari kabut pagi dan tunasnya mendorong pertumbuhan setelah terluka sehingga memungkinkannya hidup untuk waktu yang sangat lama. Namun akarnya yang dangkal membuat pohon-pohon ini rentan terhadap kerusakan akibat pejalan kaki. Meskipun merupakan pemegang rekor, penampilan Hyperion mungkin tidak sesuai dengan hype-nya. Menyaksikan tingginya yang menjulang dari tanah itu sulit dan batangnya tidak terlalu mengesankan. Hyperion saat ini tersembunyi di bagian yang tertutup tanpa jalur resmi. Tapi meskipun demikian, banyak penggemar pohon yang menginjak-injaknya selama bertahun-tahun, sehingga merusak habitat yang mengarah ke sana. Sampah juga telah ditemukan di sepanjang jalan. Pihak Taman Nasional baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mendesak pengunjung untuk menjauhi pohon ini. Jika tidak, mereka dapat dikenakan denda ratusan dolar atau bahkan berakhir di balik jeruji besi. Pohon kehidupan berdiri sebagai simbol yang tangguh di tengah-tengah lanskap gurun gersang Bahrain. Terletak di titik tertinggi di negara ini, pohon kuno ini menentang segala rintangan, memikat pengunjung dengan keberadaannya yang misterius dan sulit dijelaskan. Dikelilingi oleh hamparan bukit pasir yang tak berujung di gurun Arab. Karena berdiri sendiri dengan latar belakang gurun, pohon ini telah membingungkan para ilmuwan dan ahli botani selama bertahun-tahun. Curah hujan di sana sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Juga tidak ada sumber air tawar di dekatnya. Meskipun kekurangan air, pohon kehidupan tetap tumbuh subur memamerkan dedaunan hijaunya. Bagaimana pohon ini bisa bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras telah memunculkan beberapa teori yang aneh. Beberapa orang berspekulasi bahwa akar pohon ini menghujam jauh ke dalam bumi, mencapai kedalaman hingga 50 meter untuk mengakses cadangan air bawah tanah. Ada juga yang berpendapat bahwa pohon ini telah beradaptasi dengan lingkungannya, mengambil kelembaban dari butiran pasir di sekitarnya melalui mekanisme khusus. Salah satu ide menarik lainnya adalah bahwa pohon kehidupan terletak di lokasi Taman Eden yang legendaris, yang mendapatkan airnya dari sumber mistis. Terlepas dari signifikansi ilmiah dan budayanya, pohon kehidupan adalah objek wisata penting bagi penduduk setempat, yang menarik sekitar 65.000 pengunjung setiap tahunnya. Semua demi sebuah pohon. Polandia memiliki banyak sekali pohon yang layak disebutkan. Semuanya berkumpul di hutan bengkok. Ini adalah sekumpulan pohon sekitar 400 batang yang melengkung secara aneh. Semuanya memiliki bentuk yang sama, melengkung tajam ke arah langit dalam bentuk huruf J, hampir menyentuh tanah. Orang-orang memiliki pemikiran berbeda tentang kenapa pohon-pohon ini terlihat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa badai salju yang hebat menyelimutinya saat masih muda dan mendorong pohon-pohon itu ke bawah. Yang lain percaya bahwa gravitasi di daerah itu mungkin telah mempengaruhi pertumbuhan pohon. Salah satu teori yang menarik adalah bahwa orang-orang yang menanam pohon-pohon ini pada tahun 1940-an mungkin sengaja membengkokkannya. Mereka ingin menggunakan bentuk melengkung untuk mempercepat proses pembuatan furnitur. Jadi ketika pohon-pohon itu berusia sekitar 10 tahun, mereka mengganggu pertumbuhannya, membuat berkembang dalam bentuk yang aneh ini. Setelah proses manipulasi dihentikan, pohon-pohon itu dibiarkan dalam posisi yang aneh ini selama beberapa dekade. Tapi yang terjadi pada satu pohon, terjadi juga pada semua pohon. Karena bentuk semua pohon ini sama, jadi campur tangan manusia adalah penjelasan yang paling mungkin. Meskipun semua pohon di hutan bengkok terlihat sama, dengan lengkungannya yang menyeramkan, pohon-pohon itu masih bisa tumbuh tinggi dan sehat. Pohon-pohon itu telah beradaptasi dengan kondisi yang sulit, dan entah bagaimana semuanya berhasil terus tumbuh ke atas.